Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hal Ta'rif, kembali lagi nih dalam program acara kita Hal Ta'rif. Semoga kalian sehat selalu ya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas jual beli merupakan bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur segala aspek kehidupan, termasuk urusan muamalah seperti jual beli. Tujuannya tidak lain agar tercipta keadilan, kejujuran, dan saling ridha antara penjual dan pembeli. Namun, seiring berkembangnya zaman, muncul berbagai praktik jual beli modern yang menimbulkan pertanyaan hukum dalam pandangan Islam. Salah satunya adalah fenomena barang dagangan yang bertuliskan membuka segel berarti membeli. Tulisan ini seolah menjadi bentuk kesepakatan sepihak tanpa adanya ijab dan qabul secara langsung. Lantas, bagaimana hukum jual beli semacam ini dalam pandangan syariat Islam? Apakah sah dan mengikat secara hukum? Mari kita cari tahu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Muhammad Haikal Asbahani di konten apa? Di konten Hal Ta'rif, tahu nggak tahu jawab aja. Oke. Di samping saya udah ada siapa? Kita perkenalan dulu, Pak. Ahmad Taufik, Ahmad Taufik. Asal mana, Pak? asal Probolinggo. Probolinggo. Nurhuda, Pak Nurhuda. Oke, Pak Nurhuda asal mana, Pak? asal Kejayan, Kejayaan itu di mana, Pak? Pasuruan. Pasuruan. Berarti asli sini, Pak? Di sini. Oke. Jadi pertanyaannya nih, Pak. Apa hukum dari jual beli yang mana di toko tersebut ada tulisan membuka segel berarti membeli? Kan banyak tuh Pak di toko-toko nih, kalau sekarang nih kita baru ngebuka segelnya aja itu udah dianggap ngebeli. Itu menurut Bapak gimana Pak? Kalau menurut saya sih nggak boleh sih. Nggak boleh. Iya, Gimana menurut Bapak hukumnya sah apa enggak Pak? sah. Sah. Ya, Kenapa Pak? ya karena segelnya sudah dibuka. Sudah dibuka. Nah, berarti kalau misalkan kita nggak beli, misalkan, oh enggak nih saya nggak mau beli gitu, itu gimana Pak? Itu termasuk merugikan yang penjual. Merugikan penjual. Oke. Berarti harus tetap kita beli gitu Pak, Ya. menurut Bapak. Oke. Yang membuka segel itu harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab karena udah buka segelannya gitu. Oke, menurut Bapak ini berarti itu harus tetap dibeli karena apa? Bisa merugikan siapa? Si penjual. Berarti maksudnya nggak dianggap beli gitu? Iya, nggak dianggap beli. beli. Soalnya kan nggak ada hukumnya. Nggak ada hukum hukumnya. antara penjual sama pembeli. Iya gitu. Berarti tetap kita nggak dianggap ngebeli gitu. Iya. Kalau menurut saya. Berarti kalau misalkan tetap dipaksa nih sama tukang dagangnya, oh beli ini tetap harus beli, berarti nggak sah gitu ya? Biasa kalau menurut saya. Oke, kalau para pemirsa Hal Ta'rif masih penasaran apa jawabannya, langsung saja kita simak video Ustadz kita berikut ini. Apa hukum tulisan jika membuka segel berarti membeli? Nah, ini ada pembahasan dalam kitab Al-Mughni karangannya Ibnu Qudama, Imam Ibnu Qudama. Beliau mengatakan jika seseorang idza istamala al-mabi au tasarrafa fihi tasarrufan yadullu ala ridha batal al-khiyar. Jika pembeli menggunakan atau melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwasanya dia ridha untuk membeli, maka batal al-khiyar, maka batal hak khiyarnya dia, hak untuk memilihnya dia. Ini juga dikatakan dalam kitab Al-Majmu' karangan Imam Nawawi. Fa in tasarrafa al-mushtari tasarrufan yadullu ala ridha ka aklihi aw lubsihi in aqadal ba'. Jika pembeli melakukan hal-hal yang menunjukkan dia ridho, contohnya seperti membuka segel, kan sudah ada tulisannya membuka segel berarti membeli. Kemudian dia membuka segelnya, berarti kan tasarrufan yadullu ala ridho. Jadi pembeli itu menunjukkan bahwasannya saya ridho untuk membeli, makanya dia membuka segel. Maka kata beliau in aqadal ba', maka sah jual belinya. Seperti itu contohnya kalau yang dicontohkan beliau itu ka'aklihi aw lubsihi, memakan makanan memakan jualan yang tidak boleh dimakan dulu, atau menggunakan barang-barang jualan yang tidak boleh dicoba. Jadi jika dia mencobanya,
berarti dia dianggap ridho untuk membelinya. Nah, sekarang timbul masalah lagi, gimana jika dia tidak membaca hal tersebut? Contohnya mungkin dia mencoba parfum, dia tidak tahu jika mencoba dianggap membeli gitu. Dia baru baca, baru sadar, maka tidak wajib membeli. Jatuhnya nanti dia hanya doman karena ya merusak barang jualan tersebut. Nah, sebagaimana kebanyakan barang jualan yang ada segelnya, jika segelnya rusak itu harganya turun. Nah, maka dia harus membayar harga turun tersebut, yang misalnya mungkin harga awalnya dari 100.000 turun jadi 80.000. Berarti kan penjual rugi 20.000, dia harus ganti rugi. Sedangkan kalau misalnya dia sudah baca dari awal, dia kan berarti menunjukkan ridho. Jika merusak segel berarti membeli, berarti kan menunjukkan ridho, dia tetap merusak segelnya. Mungkin kalau diminum, berarti dia in aqdal ba', sebagaimana yang dikatakan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', maka sah jual belinya. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya orang tersebut, si pembeli, tahu dengan tulisan tersebut, ya maka dianggap ridho, maka jual belinya terjadi sah. Kalau dia tidak membacanya atau kurang teliti, maka jatuhnya wajib mendoman, wajib mengganti rugi. Nah, mungkin ini saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.